Terima kasih kepada ibu-ibu, adik-adik yang telah hadir pada kesempatan kali ini untuk menuntaskan mata kuliah dari komunikasi kesehatan. Di sini kita akan menyampaikan sedikit materi mengenai stunting. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersatu di pagi yang cerah ceria ini. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani Dwi Maharani dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Geria Usada Sumbawa semester 2. Di samping saya adalah Tiar, dia berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan di sebelahnya lagi adalah Sari Putri Wulandari, dia berasal dari Penyaring. Dan di sampingnya lagi adalah Intan Aulia. Namanya Kintan Ayunisa, dia berasal dari Buak. Dan di sebelahnya lagi adalah Mega Maulidia Safitri, dia berasal dari Berari. Dan yang terakhir namanya Dina, dia berasal dari Prambanan. Mungkin sekian perkenalan dari kami. Langsung saja ke materi yang pertama, dan saya sendiri sebagai pemateri pertama. Di sini kita akan membahas mengenai stunting. Nah, ibu-ibu udah pada tahu belum apa itu stunting? Ada yang sudah tahu stunting itu apa? Betul. Nah, jadi stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan kepada anak dari standar usia normalnya. Jadi perbedaan anak stunting dengan anak yang normal, seperti yang kita lihatkan, kalau anak stunting itu pertumbuhannya akan melambat di usia 2 tahun. Beda lagi dengan anak yang normal, dia akan pertumbuhannya tinggi, dan berat badannya akan normal seperti usia standarnya. Sedangkan anak yang stunting juga otaknya akan tidak terbentuk dengan baik. Beda lagi dengan anak yang tumbuh dengan normal. Stunting dipengaruhi oleh yang pertama adalah status kesehatan remaja. Kenapa sih stunting itu dapat mempengaruhi status kesehatan remaja? Jadi masalah gizi saat balita atau prasekolah. Jadi, kekurangan nutrisi yang terjadi pada masa balita dapat mengindikasikan stunting yang berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan remaja terhambat. Yang kedua adalah ibu hamil. Nah, kenapa sih ibu hamil itu menjadi salah satu penyebab dari stunting? Nah, stunting itu kan mulai terjadi ketika janin dalam kandungan kekurangan nutrisi atau asupan makan ibu selama kehamilan. Nah, jadi ibu kan kebiasaan ibu suka ngemil-ngemil tuh, makan makanan yang tidak bergizi. Sedangkan jika ibu itu sedang hamil, ibu itu dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi. Jadi jika ada ibu-ibu yang ngeyel dengan makan makanan yang tidak bergizi, itu akan berdampak kepada janinnya, sehingga nanti anak yang keluar akan rentan atau beresiko tinggi terkena stunting tersebut. Yang ketiga adalah pola makan balita. Nah, kenapa sih pola makan balita itu dapat menyebabkan stunting? Jadi kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari kandungan usia 9 bulan 10 hari sampai dengan usia 2 tahun. Jadi usia 2 tahun itu udah terlihat kalau anak itu terkena stunting. Stunting akan terlihat pada anak usia menginjak 2 tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari usia normalnya. Terus yang selanjutnya adalah dipengaruhi oleh ekonomi. Nah, jadi di sini misalkan ada anak yang lahir dari keluarga yang kekurangan atau yang
ekonominya tidak berkecukupan. Jadi di situ kan orang tuanya akan kesulitan dalam memberikan asupan yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi sehingga anak tersebut akan lebih rentan atau berisiko tinggi terkena stunting. Yang selanjutnya adalah budaya. Jadi kenapa sih budaya itu bisa menyebabkan salah satu dampak terjadinya stunting? Jadi disebutkan bahwa seperti di daerah ini, contohnya di daerah pelosok, kan di daerah tersebut masih kental akan adat istiadat ataupun kebiasaan yang turun-temurun. Jadi itu mereka percaya dengan cara mereka sendiri mereka akan merawat anak tersebut. Padahal di zaman sekarang itu kita menggunakan alat medis atau pola asuhnya berbeda dengan orang yang terdahulu gitu. Yang selanjutnya adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kenapa sih stunting itu dipengaruhi oleh lingkungan? Jadi, misalkan kalau kita tinggal di lingkungan yang kurang bersih atau minim air bersih, sanitasi, jadi anak itu akan lebih rentan terkena penyakit ataupun berisiko stunting. Jadi, seharusnya anak dapat bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi ataupun kondisi air yang tidak layak, maka anak tersebut akan lebih rentan terkena stunting. Yang terakhir adalah akses layanan kesehatan. Contohnya sih seperti di daerah pelosok. Kan seperti yang kita lihat kan, kalau daerah pelosok itu lebih minim akses layanan kesehatan. Jadi seperti anak yang baru lahir, mereka akan lebih susah mendapatkan imunisasi maupun posyandu. Sedangkan kalau anak yang baru lahir itu harus segera dilakukan imunisasi biar dan posyandu agar tumbuh kembangnya diketahui. Nah, jadi seperti itu. Jika layanan kesehatannya kurang memadai, maka akan berisiko tinggi terhadap stunting tersebut. Mungkin sekian dari saya. Untuk pemateri kedua, saya alihkan kepada Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang untuk ibu-ibu yang telah hadir pada kegiatan dari kami pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan meneruskan materi tentang stunting yang telah disampaikan oleh saudara Amilani. Ada 10 tips untuk mencegah stunting pada anak. Yang pertama itu ada ibu hamil makan lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung perubahan dan perkembangan bayi. Makanan seimbang dan bergizi mencakup protein, lemak sehat, karbohidrat kompleks serta vitamin dan mineral. Mengkonsumsi tablet tambah darah. Hal ini dilakukan selama kehamilan dan masa nifas untuk meningkatkan jumlah sel darah merah. Yang kedua, anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan kelelahan, sesak nafas, dan risiko melahirkan bayi dengan berat badan, lahir rendah atau prematur. Jadi melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. ASI yang muncul pertama kali setelah persalinan banyak mengandung kolostrum. Jadi apakah ada yang tahu apa itu ASI kolostrum? ASI kolostrum. Jadi ASI kolostrum itu adalah ASI yang berwarna kuning dari pas ibu melahirkan. ASI itu sangat penting bagi anak untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya karena
ASI itu mengandung protein dan karbohidrat yang cukup tinggi. Jadi ASI yang dimaksud itu ibu ASI yang baru pas Iya, yang baru keluar. cairan yang warna kuning yang kelihatan basi tapi itu sangat penting bagi anak. Lanjut, ASI eksklusif yang diberikan pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Bayi pada usia tersebut belum siap untuk mencerna makanan pada keadaan minum selain ASI. ASI sudah memenuhi semua kebutuhan gizi dan nutrisi bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan dan tidak adanya tambahan makanan atau minuman yang diberikan pada bayi. ASI hingga 23 bulan didampingi MP atau ASI. Pemberian ASI bersamaan dengan MP ASI sehingga 2 tahun disarankan untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan melindungi kesehatannya. Menanggulangi kecacingan, menjaga kebersihan lingkungan, cuci tangan pakai sabun, menggunakan alas kaki ketika di luar rumah, menjaga kebersihan itu bukan dengan kita membuang sampah ke tempatnya, dan itu adalah cara untuk mencegah pencemaran lingkungan di sekitar kita. Memberikan imunisasi dasar lengkap. Yang pertama yaitu hepatitis B atau HIV, poliomyelitis atau polio dan IPV, tuberkulosis atau BCG, difteri atau DBT, pneumonia dan meningitis atau HIV dan campak. Jadi ASI itu sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh pada bayi agar bayi terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan. Gunakan selalu jamban sehat. Jamban tidak mencemari sumber air dan tanah. Lingkungan sekitar jamban harus bersih, sehat dan tidak berbau serta tidak mengandung lalat atau kecoa atau serangga yang dapat menularkan penyakit. Baik, hanya itu yang dapat disampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, itu tadi penyampaian materi dari saudara kita Pian. Terima kasih kepada Pian atas materinya yang bermanfaat pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya ada dari ibu-ibu yang masih kurang paham mengenai stunting. Ya, bisa ditanyakan. Baik, mungkin hanya itu saja penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.